Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sofiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mencoba mengganti layar LCD iPhone 11 Pro yang kondisinya layar LCD-nya gelap seperti ini. Kita langsung saja mengeksekusinya. Untuk membuka iPhone ini kita memerlukan dua obeng ya. Yang pertama adalah obeng bintang yang berukuran 0,6 atau 0,8 yang akan kita pakai untuk membuka baut bawahnya ini. Kita buka untuk baut bawahnya seperti ini ya. Baut bawahnya ini ada 2 biji, kita lepasi semuanya. Dan untuk obeng yang kedua yaitu obeng yang berbentuk Y yang biasanya berukuran 0,6. Dan kita lanjutkan dengan membuka layar LCD-nya terlebih dahulu, karena membuka handphone ini melalui layar LCD-nya. Dan kita akan memberikan panas terlebih dahulu di pinggir-pinggir LCD-nya untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Kalau tidak ada alat panasnya nggak apa-apa aja, tidak usah pakai alat panas, kita langsung membukanya. Diusahakan untuk membuka iPhone ini menggunakan alat seperti ini ya, agar lebih dipermudah. Karena kalau menggunakan yang lainnya mungkin bisa juga ya. Cuman di sini kalau menggunakan seperti ini akan lebih dipermudah. Seperti ini kita gunakan mika untuk menyisitnya. Nampaknya mika sendiri juga agak-agak susah ini untuk bisa menyisit di pinggir-pinggirnya karena saking kerasnya ya. Jadi tidak bisa terbuka dengan mudah. Jadi lebih enak menggunakan ini aja. Kita sisit pelan-pelan, kita gerak-gerakkan sedikit-sedikit untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya ya. Seperti ini ya, kita gerak-gerakan, kita kayak mencungkil gitu sedikit-sedikit sampai LCD-nya nanti itu akan terbuka sedikit demi sedikit dan akan terlepas secara sempurna. Kalau kita mempunyai kuku jari juga bisa dipakai ya untuk finishing ini, untuk menyisitnya agar lebih aman dan lebih mudah juga melepas LCD-nya ini. Dan seperti ini ya, setelah kita bisa membuka layar LCD-nya, jangan langsung ditarik karena banyak fleksibel di sini. Setelah terbuka seperti ini, kita lanjutkan dengan pelepasan dengan menggunakan obeng yang saya sebutkan tadi, yaitu obeng Y. Obeng yang berbentuk segitiga atau obeng Y. Kita lepasi untuk bagian bawah ini adalah penutup bagian baterainya. Kita bisa melepasi soket baterainya juga, kita lepas. Kemudian kita melepasi untuk tutup mesinnya atau penutup-penutup soket bagian tengahnya ini. Kita lepasi satu persatu bautnya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan soket-soketnya. Kita lepas untuk soket LCD-nya, soket touchscreen-nya, dan soket untuk jalur atasnya atau soket yang menuju ke speaker atasnya. Kita lepasi ya semua soket-soket itu. Pelan-pelan saja untuk melepaskannya sampai bisa terlepas dengan sempurna. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita lanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Kita pasang lebih dahulu untuk LCD yang baru. Kita pasang untuk soket LCD-nya tadi, kemudian kita pasang untuk soket touchscreen-nya. Kemudian kita pasang kembali untuk soket baterainya. Dan kita akan menyalakan handphonenya. Kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Setelah handphone masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita coba untuk menggerak-gerakkannya terlebih dahulu untuk mencoba fungsi touchscreen-nya ya. Karena di sini tidak ada tombol home button-nya, kita geserkan aja, kita tahan, kita geser-geserkan salah satu icon, kita tekan tahan sampai melewati semua area LCD-nya
Untuk meyakinkan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal, kita bisa masuk ke menu pengetikan. Kita bisa mengetikkan semua huruf dan angkanya. Kita rasakan kenyamanan pengetikannya juga. Kita rasakan kita yakinkan agar touchscreen-nya tidak ada masalah dalam pengetikannya. Kita coba juga untuk fungsi kontrasnya ya. Setelah kita yakinkan semuanya normal, kita matikan handphonenya. Dan kita akan melepasi kembali soket baterainya dulu. Kemudian kita lepas untuk soket LCD dan soket touchscreen-nya ya. Kita bisa melakukan copy through tune apabila ingin mengcopy through tune-nya ya. Apabila tidak ingin mengcopy through tune-nya, maka kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya saja. Kita lanjutkan langkah pemasangannya. Kita ambil lagi dari LCD yang lama. Kita akan melepasi bagian atasnya ini. Kita lepasi dengan menggunakan obeng Y tadi yang kita pakai untuk melepasi penutup tengahnya juga. Ini adalah bagian speaker dan mic atasnya. Kita lepasi ya. Apabila melepasinya ini agak susah atau keras ya, kita bisa memberikan panas terlebih dahulu pada LCD depannya agar lebih mempermudah pengangkatan speaker ini untuk bagian komponen atas ini ya, karena kita akan mengangkatnya langsung plus bawah-bawahnya juga ini. Kita lepas pelan-pelan saja sampai dia terlepas dengan sempurna. Dan kita lanjutkan dengan pemasangannya speaker tadi yang telah kita lepas tadi ya. Kita pasang kembali di LCD yang baru. Kita akan masangnya, kita paskan ya, kita presisikan, kita plakkan agar pemasangannya sempurna. Setelah yakin terpasang dengan plak, kita kembalikan semua baut-baut yang telah kita lepas tadi. Tentu saja menggunakan obeng yang sama juga, yaitu obeng Y. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Kita pasang untuk soket LCD-nya. Kita pasang juga untuk soket touchscreen-nya. Kita pasang juga untuk soket komponen atas tadi, bagian speakernya tadi. Kita pasang semuanya sampai bisa terpasang dengan pak dan sempurna ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan soket baterainya. Dan kita akan menyalakan handphonenya. Kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya lagi. Setelah handphonenya menyala, kita yakinkan fungsi LCD touchscreen-nya berjalan dengan normal. Juga fungsi speaker tadi kita coba kembali. Untuk fungsi speaker dan mikrofon atasnya ya, kita coba loudspeaker-nya. Kita yakinkan semuanya normal. Setelah semuanya kita yakinkan normal, kita pasang kembali untuk penutup mesinnya. Penutup soket-soket yang kita lepas tadi ya. Kita pasang kembali dan kita kembalikan juga semua baut-bautnya. Dan kita pasang kembali juga untuk penutup baterainya. Kita kembalikan juga untuk baut-baut penutup baterainya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita plakkan LCD-nya, kita pasang di frame-nya. Kita pasang mulai dari atas dulu, kita urutkan ke bawah sampai terpasang dengan sempurna. Dan kita pasang kembali untuk pengunci bawahnya yang menggunakan obeng bintang tadi yang berukuran 0,6 atau 0,8.
Kita pasang kembali. Dan kita coba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan ya, fungsi LCD dan touchscreen-nya ini masih berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.